Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Siang luar biasa dong, tepuk tangannya mana ini teh. Siang-siang harus semangat kan, udah Car Free Day. Hari ini hari apa? Hari Ahad. Tanggal berapa? Tanggal 5 Januari. Alhamdulillah bertepatan di kegiatan FGD 3 sesi 3 ya, tanggal 5 Januari tahun 2025 ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di acara hari ini. Sesi 3 tanggal 5 Januari 2025 dalam rangkaian kegiatan FGD tentang penguatan eksternal organisasi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita cek ini aja dulu semangat ya sebelum ke acara selanjutnya ya. Mau ayam-ayam lagi? Mau? Bebek. Langsung aja mungkin ya ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Kang Arif Yudi Rahman dan nanti akan dipandu oleh Kang Ipung sebagai moderator. Kepada Kang Arif Yudi Rahman, kepadanya kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kami juga mempersilahkan kepada Kang Ipung untuk memandu acara selanjutnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di hari Minggu 5 Januari 2025. Hari ini teman-teman, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di hari ketiga untuk FGD Fokus Grup Diskusi. Untuk materi tentang strategi keberlanjutan organisasi. Kalau di hari pertama dan hari kedua kita ada perencanaan organisasi, kemudian ada penguatan internal organisasi, dan di hari ketiga ini kita lebih ke penguatan eksternal organisasi. Sudah hadir di tengah-tengah kita Kang Arif Yudi Rahman yang akan menjadi narasumber kita di siang hari ini. Alhamdulillah dari Jatiwangi tadi jam 6 katanya. Teman-teman, kita masih ingat mungkin waktu SD ada semacam peribahasa atau pepatah yang menyebutkan seperti api dalam sekam gitu ya. Ini saya tahu dari ibu guru kelas saya, Ibu Ella, Ibu Haji Ella. Katanya kita kalau jadi manusia jangan seperti api di dalam sekam gitu. Kita punya potensi, kita punya kemampuan, kita punya sesuatu, tapi orang lain tidak pernah tahu karena tertutup. Kalau api itu panas, api itu kuning, merah dan sebagainya, tapi tidak akan mewujud itu semua kalau memang masih di dalam sekam. Kemarin kita sudah mencoba menguatkan organisasi dari internal, dari dalam. Nah sudah saatnya kita mencoba untuk membuka itu semua dan mencoba membuka link jaringan keluar atau memang memasukkan dari luar. Intinya pada sesi ketiga ini kita akan mencoba mencari tahu tentang apa saja yang harus dilakukan untuk penguatan eksternal organisasi.
Kang Arif, kemarin kita sudah membahas mengenai eh, eksistensi teater Sado dari tahun 1997 sampai sekarang, dalam usia 27 tahun sudah berproses. Dan selama ini memang masih hampir seperti api dalam sekam, gaungnya belum begitu terasa menggelegar atau panasnya belum begitu membara, karena bisa jadi ada faktor eksternal yang belum tersentuh. Sehingga pada hari ini mohon kiranya ada wawasan, ada pengetahuan, ada pengalaman yang bisa ditularkan kepada kita semua terkait dengan penguatan eksternal dalam organisasi di Teater Sado. Khususnya bisa jadi lebih ke proses bagaimana sih penguatan upaya pendanaan, kemudian bagaimana juga upaya kemitraan Sado dengan luar dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Kang sebagai pembuka. Jadi teman-teman mari kita sambut dan beri aplaus bersama untuk Kang Arif Yudi Rahman. Hari ini berat banget nih, seru nih. Oke, saya akan lempar pertanyaan ke Sado. Sejauh mana areal mainnya hari ini? Sampai Kecamatan Luragung? Teman-teman ada yang bisa atau oleh saya saja? Ya, ya. Sepanjang yang saya ikuti, karena saya masuk Sado di tahun 2000, pas 2000, jadi sudah masuk ke angkatan kedua kalau tidak salah ya KED angkatan pertama. Kakak pertama kayak itu, kakak pertama. Duh, Kakak kebayang. Lagunya Bruri pasti. Intinya sepanjang proses kreatif teater Sado khususnya di pementasan teater itu di awal saja kita sebenarnya mainnya sudah rada jauh. Karena di pementasan awal Bimbang Dewi Rara selain main di Kuningan juga main di Cirebon, kemudian paling jauh itu di Jakarta ya Kak Ed ya. Tangerang ya, Tangerang dan Jogja itu di pementasan ketiga Kak Ed. Iya. Jadi yang terjauh mungkin ke Jogja ya. Bandung, Cirebon, kalau Kuningan Cirebon pasti. Indramayu jelas sudah, Majalengka juga sudah. Waktu itu Majalengka di Ponpes Almijan Jatiwangi, kemudian kalau Indramayunya di Panti Budaya, kalau DKI ada acara. Tasikmalaya juga di komunitas Azan Kang Acep Jamjanur. Main dalam artian membuka skamnya baru sampai di sana. Ada bisik-bisik juga untuk main di Jakarta tapi kita belum ya. Dulu Bapak memang sempat bisik-bisik, kalau bisa jangan kita yang main ke Jakarta, tapi bagaimana caranya orang Jakarta pengen main di Kuningan, itu kira-kira mimpi Bapak. Sampai di situ mungkin Kak mainnya. Ya. Tapi bahwa pertanyaan kedua saya nggak akan bisa dibantah. Dan ini kemenangannya Teater Sado. Seberapa terpapar orang-orang dari Teater Sado, berapa jumlahnya? Tak terhingga ya. Ini yang sebenarnya Terhingga. harta karun saya kira yang belum ditanya ulang. Bagaimana perkembangan angkatan pertama dengan penontonnya? Penontonnya mungkin sudah jadi polisi, sudah jadi macam-macam. Jadi orang-orang yang angkatan pertama penontonnya ditemani oleh tawaran nilai dari Teater Sado yang sekarang menjadi apa. Luar biasa ini mah, nggak ada yang bisa kecuali Teater Sado yang menjadi narasumbernya untuk ini. Beri aplaus teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya kemudian kalau kita pelan-pelan mendekati DNA-nya kita sebagai organisasi, saya kira kita akan ketemu itu. Karena DNA itu adalah pertemuan dari saling silang. Kalau dipertunjukkan antara penonton, antara tim produksi, ada tim artistik dan seterusnya. Nah ini yang saya kira dari 27 tahun ini bisa ditanya ulang soal ini. Pertanyaan ulangnya, apakah misalnya pencapaian Teater Sado itu dalam bentuk teater
atau katakanlah dalam bentuk artistik itu sudah punya bangunannya sendiri yang terbaca secara Kuningan, secara wilayah 3, secara Jawa Barat, secara nasional dan seterusnya. Kalau itu belum ada, apa aja sebenarnya yang harus dilakukan dan agennya macam apa untuk memperluas lingkaran ini. Nah, saya akan masuk ke sesi ketiga ini soal agenda yang harus dikampanyekan dari Teater Sado yang DNA-nya dikaji lagi karena ini generasi keberapanya Sado. Kalau itu sudah didapat, barangkali kita akan tahu siapa aja yang bisa menjadi agen-agen kita atau teman dialog kita dari lingkaran terdekat sampai lingkaran terjauh. Yang tadi kalau Pak Aan bercita-cita adalah bagaimana teater-teater besar itu malah mainnya di Majalengka, di Kuningan. Saya selalu Majalengka terus, maaf, jelek banget. Boleh berikutnya. Nah ini program sebagai metode atau festival kalau di kami. Festival itu alasan kami untuk mengundang orang dari manapun agar datang. Kenapa festival yang kami pilih? Karena festival itu adalah salah satu program yang lebih egaliter, lebih setara. Nilainya enggak terlalu tinggi rendah, lebih sejajar lah gitu. Karena festival enggak terlalu meminta orang untuk terlalu masuk pada ini karya seni punya nilai tertentu atau ini bukan seni dan seterusnya. Tetapi ini ajang pertemuan kami untuk mempertemukan orang-orang yang kami anggap akan menjadi agen dari agenda kita. Jadi festivalnya banyak sekali di JAP dan masih bertahan. Jangan berpikir kita punya dana, karena kami kaya raya dari awal. Betul-betul kaya raya, nggak ada saya kira orang daerah yang kemudian tidak bisa saling bagi. Jadi kaya dari awal. Karena merasa kaya dari awal, semua orang bisa udunan dan itu jadi metode yang paling menarik. Yang festival di beberapa tempat, terutama festival yang tertandai secara nasional itu nggak mungkin melakukannya. Nah kami bisa melakukan itu dan Sado juga melakukan dan tempat lain melakukan. Itu yang dikabarkan ke dunia luar, yang kemudian dunia luar merasa saya juga harus udunan. Jadi nggak perlu meminta dana karena merasa ini harus terlibat seterusnya. Tinggal biasanya cuma kalau zaman dulu SMS, orang kemudian masuk ke rekening untuk udunan. Tapi yang paling penting agendanya itu, bahwa festival adalah salah satu alat dari agenda itu. Oke, berikutnya. Ini ada ruang kosmik juga, ini tempat main musik per 3 bulan, masih bertahan sampai sekarang. Di tahun awal efek rumah kaca datang, main, tanpa pembiayaan, pulangnya cuma dapat sekarung beras. Tetapi itu buat dia adalah pengalaman pertama kali yang dia main di sebuah alun-alun desa. Yang kebetulan memang kami sering memutar, jadi banyak orang sudah tahu. Lalu merasa si efek rumah kaca merasa, gila musik saya sudah sampai didengar di desa ini, padahal kami putarkan dulu. Jadi pulangnya berkesan karena semua orang nyanyi dengan lagu itu. Itu teknik tuan rumah dan tamu kan sebenarnya. Nah ada lagi
yang kosmik tahun ini, bulan ini itu sirkus barok akan datang 3 hari, tinggal dan seterusnya. Saung Jabonya akan ziarah karena 2007 dia mulai ke Jatiwangi, 3 hari. Padahal kita juga nggak kenal-kenal amat sama Saung Jabo, terlalu jauh buat kami. Tapi tantangannya Mas Jabo bisa nggak ya di tempat kami orang-orang yang nggak bisa main musik tiba-tiba bisa bikin album. Sialan kan, bener kan, sialan kalau kata dia sialan. Masa nggak bisa sih, kan cuma urusannya mengorkestrasi bunyi. Oh yuk kita coba 3 hari tuh, kecuali menyiapkan kamar sama 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 makan. Karena nggak punya duit dalam itu untuk program itu. Tetapi yang paling menarik adalah Mas Jabonya sendiri punya pengalaman langsung yang sebelumnya hanya melatih para pemusisi atau gitu ya, seniman, ini bukan. Makanya dia datang lagi karena hari ini orang-orang yang workshop 2007 itu, Januari juga, bulan Januari 2007, orang-orang yang ikut workshop masih bertahan main musik, bahkan perjalanannya jauh lebih luas ketimbang Saung Jabo. Jadi dia mau datang gitu. Keuntungan kita adalah tiba-tiba kami dianggap orang yang bisa main musik. Karena Mas Jabo yang datang kan. Enggak mungkin lah. Orang-orang itu kan melihat, wah ini pasti Mas Jabo ini karena memang ada talenta tertentu maka dia mau datang tanpa dibayar dan seterusnya. Itu jadi kayak brand kita seolah-olah kita menjadi ahli hanya gara-gara kita berkenalan dengan ahlinya. Udah kayak orang teater yang melengkang ipung kita tuh. Kalau kita dekat sama kerajaan kan gitu, seolah-olah kita orang ring 1. Nah yang ini Village Video Festival ini tiap tahun kita masih menggunakan ini sebagai riset visual kita, perubahan dari setiap ini. Karyanya ngawur. Karena kalau kayak video art itu bisa yang burem-burem aja jadi karya lah. Kalau itu kan eksperimental. Sementara yang pegang waktu itu baru pegang kamera. Itu sampai waktu awal kita punya komputer untuk klik kanan klik kiri, yang ini klik kanan ini kita karetin biar bisa klik kanan. Ini serius Kang, beneran, ini beneran, ini asli, ini terbukti. Ini tempat riset kita, jadi kita bisa lihat tiap tahun perubahan visualnya, apa yang terjadi, kita akan merasakan rasa sakit, rasa rindu, rasa apapun di tangkapan video ini. Biasanya kayak gini di tempat warga, di mana-mana aja diputarnya. Nah, setelah kita menemukan banyak DNA itu, katakanlah cara riset kami, berikutnya. Mana nih? Next. Oh ya, ini residensi kita, jadi ada program residensi, jadi mengundang orang dan banyak bule ke sana. Jadi nggak akan mungkin, ini saya bocorkan di sini, kayaknya nggak akan ada percaya kalau saya nggak bisa bahasa Inggris. Karena kalau di foto kan nggak kelihatan, kalau saya gini aja udah langsung lagi ngobrol. Atau saya ketawa aja, ngerti. Cuma main-main gitu, karena kami itu nggak punya garansi apapun. Ahli seni enggak, sekolah seni enggak, berpikir seni enggak. Kan terpaksa harus bikin siasat cara teater. Oke, berikutnya. Nah ini kita udah mulai masuk agenda ini. Setelah ketemu DNA-nya, wilayah kami itu ngomongin soal kebudayaan tanah. Salah satunya adalah terakota. Karena kita pabrik gentengnya banyak. Yang semula dianggap, kalau orang Majalengka kalau ngelihat Jatiwangi itu ya kuli, orang kelas bawah. Walaupun kaya misalnya yang punyanya, tetap aja di bawah ASN yang di pusat di Majalengka. Kalau sekarang
kayaknya nggak berani untuk bilang itu. Karena kami melakukan nilai dari keseharian kami. Jadi bayangan sebelumnya Jatiwangi itu adalah makhluk yang rakus secara merusak alam dan seterusnya gitu tuh orang Jatiwangi. Setelah punya nilai ini nggak bisa. Tiba-tiba seperti terpermat. Blow on-nya mah sama kan. Oke, ini 3 tahunan trienal ini dapat satu strategi yang lucu. Karena kami itu ingin membuat semua orang jadi seniman, salah satunya itu Gubernur Jawa Barat menjadi salah satu senimannya. Karena dia arsitek. Dia menyanggupin tapi karena karena kesibukannya sampai dia nggak punya waktu. Terus kami bilang, kamu harus datang aja, karyanya sudah disiapkan oleh kami. Anda tinggal datang, kamu tetap jadi seniman. Oke, berikutnya, Jay. Ini musik 3 tahunan kami. Ini tambah konyol di sini untuk menyatakan bahwa nilai yang abstrak itu bisa disepakatin bersama. Karena kalau lihat pertunjukannya, ini festival ini, ada ribuan orang nabuh genteng, itu sahanu gelo namanu mana, kenapa orang percaya itu gitu. Tapi kalau ikut terlibat di sini, rasanya akan ketemu. Karena di sini kita akan mengikrarkan sesuatu, ada deklarasi, ada macam-macam. Yang kita terus-terusan ikat bahwa kita harus memegang ikrar ini. Ikrar ini terjalankan atau enggak, kita tetap akan ikatan. Tapi pelan-pelan ikrar ini kayak macam rambu-rambu kalau ada sesuatu yang salah melewati ikrar. Dan ini menjadi rujukan kemudian kota terakota itu. Jadi kami menawarkan Majalengka sebagai kabupaten terakota yang bangunan pemerintahannya harus tampak terakota. Jadi kami jelaskan bahwa ini mau ngomong soal sirkular ekonomi yang ada di wilayah sendiri. Anda ke kabupaten belanja ke warganya, warga kemudian berputar dan seterusnya, kualitas akan naik. Daripada pelatihan terus soal industri, soal ekonomi, soal UMKM, tetapi workshop apa, urusannya apa, masalahnya apa nggak ketemu. Kalau sekarang jadi lebih mudah buat dinas, tinggal ini kita mau naikin kualitas dari terakota, tinggal workshopnya jadi jelas. Dan itu membantu dinas industri. Berikutnya. Nah, karena kita kabupaten terakota, karena terakota itu bagaimanapun ngomong soal ekologi. Karena kalau terakota itu sumber dayanya dari situ, memang rusaknya cuma di situ, tetapi kalau lebih banyak semen, rusaknya lebih banyak. Di tempat lain selain transportasi dan seterusnya. Artinya karena kemudian kita ngomong Kabupaten Terakota, ada lucu tagline-nya. Majalengka Kabupaten Terakota. Bawahnya kota rasa ibu. Enggak jelas kalimatnya. Bisa diperdebatkan kalimatnya. Tapi ketika menaruh rasa ibu itu, semua panduannya harus sesuai dengan apa yang kita tafsirkan sebagai ibu. Kotaknya itu, tata ruangnya harus gitu, mendekati itu. Berdebat boleh soal itu, tetapi ini pengennya tes ibu yang melindungi, yang bla 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 bla, yang kemudian semua tumbuh bersama dan seterusnya. Jadi tata kotanya mengikuti rasa ibu. Sudah jadi pegangan dari Bapeda, Bupati tahun ini akan menerapkannya. Karena Bupati baru.
Nah kita bikin hutan juga karena harus ada hutan. Yang paling cocok terakota itu sama hutan. Hutan ini kita jual, kita rencananya 8 hektar, kita jual per 4 meter perseginya 4 juta. Semua orang boleh beli tapi cuma satu. Jadi mau presiden, mau siapapun, hanya beli satu. Jadi semuanya setara satu. Ini sudah lumayan payu, sudah hampir membereskan mau 3 hektar dari 8 hektar. Orang percaya aja padahal nggak tahu duitnya mau dipakai atau nggak ada yang nanya ini duitnya mau dikemarin nggak ada yang nanya. Orang beli-beli aja, cuma dapat sertifikat bata itu tuh untuk dipegang di rumahnya, bata yang belum dibakar. Tadinya ini kawasan merah, area merah itu untuk industri, sekarang sudah ditetapkan menjadi area hijau. Untuk menggeser dari peta arena merah untuk jadi hijau, itu juga berat. Karena lebih untung kalau Pemda itu area merah, karena ada investasi masuk. Kalau ini kan buang uang untuk jadi hutan. Tapi niat kita mau nggak ada ngomong ekonomi, kecuali memang niatnya mau mengembalikan ini menjadi hutan. Berikutnya, nah ini karena itu festival jadi kecanduan ini kita. Sampai kemudian nggak bisa berhenti, semua difestivalkan. Sampai akhirnya banyak di stop, ini terlalu banyak festival. Akhir-akhir ini kita nggak ngomongin festival lagi. Berikutnya, nah ini mulai masuk nitipin agenda kita. Berikutnya, ini agenda yang saya bilang Pak Gubernur tiba-tiba datang nggak punya karya, tapi karyanya sebelah, cuma nanda tangan itu. Nanda tangan sebagai kabupaten kota terakota, itu yang di belakang. Tuh. Karena dia tanda tangannya gubernur, bupati langsung pikir ini hukum, ini perintah, besok kita bongkar, kita perbaiki. Kang, kita bikin perdanya, kita begitu. Teknik teater banget. Dia juga nggak sadar bahwa ini sebenarnya karya hukum, bukan karya terakota. Teknik Kang, teknik drama ini. Oke, berikutnya. Nah, ini agenda kedua. Kita diundang ke ke PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Kata kuratornya, boleh memilih tempat di mana saja di daerah Jakarta. Agenda kita memang mau menggolkan sesuatu, jadi nggak disebut Bappenas ini. Bahkan nggak kepikir bahwa arenanya itu di pusat pemerintahan. Kita bilang karya kita di Bappenas. Karya ini musrembang kebudayaan, kita mengawinkan deputi kebudayaan dengan dirjen dirjen kebudayaan. Jadi ada upacaranya, ada upacara pakai buku nikah. Karya seni Kang ini, tapi ini berlaku hukum. Bikin musrembang kebudayaan, kita minta 10 kawasan pemajuan kebudayaan. Karena inisiatifnya dari kita, Bappenas bilang kalau gitu Majalengka percontohan pertama. Oke. Ini Kang, ini berlaku hukum. Dianggap bahwa ini rencananya Bappenas, Majalengka harus siap-siap Bapedanya. Bikinlah perencanaan 5 tahun soal kawasan pemajuan kebudayaan. Ketika ditanya seperti apa kawasan, dengarti kita juga. Ayo aja, tangan ahli lah. Gitu Kang. Ini sudah berhasil, sudah menjadi mainannya. Ini lucu karena saya ketemu orang yang kelihatan, kalau di ASN tuh kelihatan yang aktif itu biasanya pengen naik jadi sesuatu. Pas ada satu rapat, ada dari Bappenas, wah kayaknya cocok nih jadi direktur kebudayaan di Bappenas nih. 3 bulan lah naik gitu. Itu kejadian naik Kang. Semakin percaya dong sama saya. Maka ketika
Bappenas kami karyanya di sini mau ngomongin 10 kebangsaan kebudayaan langsung diiakan. ACC sebelum ada programnya. Padahal cuma ngerayu orang itu, nampak. Parah. ASN itu parahnya itu cuma kelihatan kalau aktif dia mau naik jadi kepala apa gitu kan. Nah kita mainkan aja program kita disatuin lah. Tuh ada ASN. ID maaf. Oke. Ya ini berikutnya. Nah lalu kamu balik ke sini kan. Bikin konferensi kawasan pemajuan kebudayaan di Pendopo. Lalu keluarlah harus ada dana abadi Kabupaten Majalengka. Iya serius. Bupatinya karena mau dilantik, langsung iya karena merasa bahwa ini mainannya dia. Loh kalau saya bupatinya kan, ya boleh kan orang itu yang menjadi bupati. Enggak apa-apa kan. Ini bisa ngambilnya dari silpa atau uang sisa anggaran yang tidak terserap yang dikembalikan bisa disimpan dulu atau dari CSR yang dikumpulkan untuk dana abadi. Syaratnya adalah cuma satu, kalau nanti ada dana abadi kebudayaan Majalengka, tolong dikasih penghargaan dari kementerian. Oke, gampang. Ya kalau yang pertama pasti dapat penghargaan, kan gak usah ngomong saya gampangnya. Iya kan kementeriannya baru, bupatinya baru, ada inisiatif yang ditunggu oleh kementerian, masa gak dihormatin sih? Ya saya bilang gampang itu. Padahal gak tahu caranya. Ini ada Hilmar Farid, ada Yuliana Yasin. Seru. Berikutnya. Ini sudah mulai ngawur-ngawuran, kita bisa kerjasama dengan Eindhoven, dengan kementerian dinas kebudayaan di Rotterdam, main-main kayak Huap Lingkung, kayak Huap Lingkung, itu karya seni Kang, Huap Lingkung padahal tanda tangan yang berlaku hukum. Ya udah ternyata gitu. Jadi itu yang kami maksud dengan agenda jaringan. Kalau kita punya agenda, saya kira apapun, siapapun kita bisa bikin peta siapa agen kita. Aktor mungkin kalau di sini ya Kang. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Arif Yudi Rahman. Beri aplaus untuk Kang Arif. Teman-teman kita melihatnya enak sekali gitu ya, enak sekali gitu bisa ABCD sampai terakhirnya tadi kan itu ada diplomasi internasional. Dari mulai mengundang misalnya tadi disampaikan mengundang beberapa tamu istimewa, ada artis, ada budayawan, ada seniman, sampai akhirnya kerjasama dengan secara internasional. Tapi kan kita juga perlu tahu sebenarnya apa sih yang bisa kita jual gitu sehingga bisa seperti itu gitu. Lebih simpelnya misalnya apa sih yang menjadi nilai jual JAP sehingga Sawung Jabo bisa mau datang, kemudian efek gelas kaca bisa mau datang dan seterusnya. Kira-kira apakah bocoran rahasianya tuh tadi kan belum, ini kan langsung kita langsung terpana saja gitu ya. Nah untuk mendapatkan itu semua tuh bagaimana gitu. Kira-kira gitu. Iya ya. Tapi gini Kang Ipul, jadi apa ya Kang, kalau kita mengenal betul wilayah kita, semakin buruk wilayah kita, semakin mungkin orang ahli itu datang. Jadi ketika misalnya Jatiwangi itu berantakan, nggak punya nilai intelektual dan seterusnya itu buat para ahli ngomong soal pemberdayaan, menaikkan kapasitas, bla bla bla, itu jadi tantangan. Saya bilang saya punya orang untuk pekerjaan kalian. Asli cuma bahasanya rada gitu-gitu loh, rada diprosakan Kang. Tapi ininya itu kalau kami.
Dan banyak sekali para ahli betul-betul pengen punya arena bermain. Cek semua akademisi atau mulai nyari-nyari alasan nih untuk riset. Nyari alasan untuk tesisnya, nyari alasan, nyari-nyari. Kita nggak perlu nyari-nyari alasan untuk tesis kita kan? Sudah di body malah. Iya kan? Kalau kami gitu, jadi kepercayaan itu yang ininya. Karena sekali lagi kami itu bukan, kalau kami lihat periksa kapasitas kami, kalau syarat untuk maju itu kan punya intelektualitas, punya keuangan, punya kekuasaan, punya orang. Tiganya dihilangkan, kita nggak punyanya orang. Pas kita uji coba orang, politisi takut. Nganggapnya kita bisa mengolok orang banyak. Orang banyak itu yang sedang digarapkan oleh para intelektual akademisi. Jadi kalau ngomong soal lingkungan dan budaya, pertanyaannya dinaikin sedikit, semua orang akan tertarik dengan resource yang ada. Seperti optimis ya Kang sekarang? Mulai optimis. Ya. Jadi intinya teman-teman lahan dramaturgi sebenarnya sudah digarap JAP gitu. Kalau kita masih tataran bermain teater, masih dramaturgi secara teori, JAP sepertinya sudah praktik gitu ya. Jadi ada kemungkinan kita selain teori, mentas dan sebagainya mungkin sudah mulai maju ke ranah sana gitu ya, mulai ke praktik sana. Di mana BPKAD sebagai aktor dan seterusnya. Ada naskah yang sekarang sedang terjadi cukup rawan Kang. Ya. Kawasan metropolitan Cirebon Raya, Rebana. Betul. Fungsi Sado di mana? Fungsi JAF di mana? Jangan-jangan cuma fungsi bupati aja untuk kawasan metropolitan Cirebon Raya ini. Jangan-jangan kita hanya sekelompok yang orang-orang yang hilang yang kemudian bisa digantikan. Teater kita lebih besar sekarang. Kita mainkan teman-teman. Beri aplaus untuk Kang Arif Yudi Rahman. Jadi sepertinya teman-teman juga sudah mulai terbuka ya. Lahan drama-drama dari hari ke-1, hari kedua, ketiga, konsep berteater JAP seperti apa itu sebenarnya udah mulai kebayang. Hanya mungkin lebih ke teknis secara teknis yang mungkin ini bagi kami sangat mendasar sekali gitu. Untuk mendapatkan perhatian dari internasional, untuk mendapatkan funding dari nasional maupun internasional, itu kira-kira seperti apa sih gitu. Yang kami mudah saja mencernanya gitu. Dari tadi kami absurd gitu. Ya Kang Ep ya. Maaf ya. Enggak, kira-kira seperti apa ya? Karena memang nggak pernah dibicarakan teknis kita, Kang di JAP asli. Jadi Indonesiana kita dapat, itu pertama kali apply. Tapi itu sudah masuk dalam program strategis kalau nggak salah ya. Jadi sudah ditandai dari awal. Kalau panding luar itu karena panding mau masuk program kita. Kita punya namanya New Rural Agenda karena kami percaya bahwa desa itu punya agenda sendiri yang berbeda dengan urban. Jadi beberapa panding itu tanpa menawar karena agenda kita untuk ngomongin rural. Nah, nggak tahu kalau saya kira kalau secara teknis sekarang kan lebih mudah untuk dapat itu. Dana Indonesiana itu ada beberapa ada perluasan ruang publik, ada inovasi karya, ada institusional dan seterusnya. Sekarang lebih memudahkan dan itu haknya kita. Jadi itu hak kita untuk diambil. Memang ada syarat tertentu yang harus kita jalani. Tapi sekarang lebih mudah. Tapi bayangkan kalau kita punya program yang agendanya itu orang ingin masuk tanpa ditawar,
tanpa harus laporan ribet. Enak pisan Kang. Cara yang paling tadi ngobrol sama Kang Arif sama Kang Bias, bagaimana mencoba melebarkan teater sebagai bentuk atau teater sebagai agenda atau antara di antaranya. Mana dulu yang ini, kalau memang teater sebagai bentuk, berapa orang yang punya totalitas, kalau sebagai agenda siapa aja yang sedang bekerja di lapangan yang punya gitu. Atau di antaranya ini harus ngobrol sampai gitu. Enggak punya teknis saya Kang. Ada Dana Indonesiana, ada FBK, sekarang macam-macam ya. Tapi intinya ada yang bisa kita jual gitu ya. Di sana Iya. kuncinya. Iya. Yang tidak mungkin orang membeli di tempat lain. Iya. Mungkin di situ teman-teman kuncinya ya. Termasuk tadi menggali potensi kerusakan-kerusakan, keterbelakangan. Kuningan itu ranking untuk kemiskinan tuh ranking 2 terbawah se-Indonesia ya. Coba bayangkan kalau kemiskinan akan turun kalau ikut teater Sado. Wanjir. Gimana caranya? Ayo kita ngobrol. Karena harus turun, bapedanya harus turun semua ya. Emangnya kita aja yang suruh mikir enak aja. Yang dikhawatirkan kemiskinannya hanya data saja tuh. Iya. Karena tempat wisata masih ramai, Iya. atau serba masih ramai gitu. Sementara kita masih perlu dana hibah untuk mendapatkan. Ya sudahlah terlalu jauh Kang. Intinya curhat saya, merasa tidak miskin tapi oleh Pemda dianggap miskin kan begitu. Teman-teman barangkali ada yang gelisah karena miskin atau apa terkait dengan penguatan eksternal organisasi, boleh kita curhatkan di sini mumpung ada Kang Arifudi. Silakan dari Kak Edi dulu, kemudian kakak pertama dulu ya. C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ipung yang sudah memberi kesempatan. Kang Arif Yudi Rahman yang saya hormati, salam takjim ya untuk Akang. Akang dari awal, dari hari pertama ya, sering bilang bahwa ini Sado salah ngundang saya, ya, gitu ya. Ternyata ya, kalau saya bisa menyimpulkan, justru sangat tepat gitu, Sado mengundang Akang. Kenapa saya bilang tepat? Karena ternyata dari cerita praktik baik yang Akang sampaikan, atau best practice namanya ya, itu sangat luar biasa, sangat menginspirasi, sangat memantik semangat kami ya untuk bisa melakukan hal yang lebih baik, terutama kaitannya dengan perluasan agenda organisasi dan jaringan. Itu sangat luar biasa. 2 jempol untuk Akang dan teman-teman di ZAF gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak ada pertanyaan Kang Ipung, hanya menyampaikan isi hati saja. Mudah-mudahan Kang, kami Sado bisa mengikuti jejak langkah ZAF dan yang ada di Jatiwangi. Ini juga kami tahu nama Akang ya, itu dari teman kami namanya Kang Zul. Dia yang merekomendasikan, kalau ingin belajar organisasi yang sesungguhnya, ayo ke sana, ke Kang Yudi gitu. Nah, Akang tadi bilang ya bahwa saya secara struktur gitu ya, yang tadi dipaparkan tentang organisasi itu boleh dikatakanlah tidak paham atau tidak terstruktur lah, katakanlah seperti itu. Tapi justru begini saya melihatnya ya, apa yang ZAP dan Akang lakukan
itu hakikatnya sudah dapat gitu ya. Nah, hakikatnya itu luar biasa. Nah mungkin hanya masalah kalau struktur itu kan ya hanya syariat lah. Justru itu hakikatnya itu yang dapat. Nah justru nyawanya itu, nyawa organisasi itu yang sudah dilakukan oleh ZAP. Tapi hakikatnya itu sudah dilakoni. Nah itu justru yang apa? Yang mahalnya itunya. Nah mudah-mudahan kami di sini bisa mengikutilah jejak ZAF ya, yang sudah luar biasa menurut kami ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan wasilah dari kegiatan dana institusional ya, dana Indonesiana melalui program dukungan institusional dari Kemenbud itu bisa menjadi pembuka jalan bagi kami untuk melebarkan sayap-sayap ke arah yang lebih luas, jejaring yang lebih luas. Amin, amin. Dan semoga Tuhan meridhoi apa yang akan kami lakukan. Allahu Akbar. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan Kang Pung. Ya, sekedar apresiasi saja untuk ZAP yang sudah. Siap. Terima luar biasa. kasih. Beri aplaus untuk Kak Edi. Ini teman-teman harap kita maklumi bersama. Kak Edi ini baru pulang diklat calon kepala sekolah, Pak. Jadi mari kita amini, mudah-mudahan tercapai karena seperti apa yang disampaikan Kang Arif Yudi tadi, bahwa ketika PNS sudah mulai disibukkan dengan berbagai hal dan aktif, ada kepentingan. Terima kasih Kak Edi, tetap support kepala dinas. Jangan lupa ketika menjadi kepala sekolah, lebih khusus kepala dinas, tolong ajak serta warga sekolah untuk menjadi apresiator kami. Karena begitu Kang, jadi apresiator teater Sado khususnya dalam pementasan itu kita masih harus diakui masih terbatas pada sekolah dengan warganya. Jadi dari mulai guru pendamping dan siswanya. Masih terbatas itu, walaupun dalam kuantitas kita bisa berani bertaruh di angka belasan ribu gitu, hampir 20 ribu. Tapi ya itu, dari segi klasifikasi penonton itu masih di warga sekolah. Nah, kira-kira ada trik-trik khusus tidak Kang? Supaya klasifikasi apresiatornya bisa merambahlah ke umum gitu. Bukan berarti kami tidak ada upaya karena poster dan publikasi lainnya sudah disebar, hanya memang sementara ini masih tingkat kuantitasnya lebih ke warga sekolah. Kira-kira kalau untuk merambah ke ranah umum ada trik khusus tidak? Barangkali konsep yang dijab tuh membawa yang umum tuh bisa diterapkan tidak di teater Sado. Kalau di kami karena pegangannya ketika katakanlah negara barat sedang membuka diri, dia menganggap negara-negara dunia ketiga itu punya hak seninya. Kalau dulu Indonesia dianggap cuma sebagai karya antropologi. Jadi yang dikirim itu tahun 90-an itu ya Koteka gitu-gitu. Indonesia nggak bisa ngomong seni modern, nggak dianggap sama sekali. Karena nilainya mereka yang punya. Tapi ketika masuk kontemporer semua terbuka, sentralnya sudah tidak ada, yang memegang penuh nilai seni itu bisa berhubungan dengan jaringan-jaringan kecil. Ini sih yang kita mainkan. Kalau mau lihat misalnya kita konsentrasinya di bentuk atau di karyanya, teaternya, barangkali kajiannya misalnya gampangannya itu teater garasi itu teater riset yang kemudian diteaterkan, dipanggungkan. Atau misalnya kalau teater kubur itu teater dari jiwa-jiwa purba yang dipanggungkan. Logikanya ada enggak di pertunjukan itu boleh diperdebatkan, tapi
jiwa purbanya keluar. Sebagai bentuk dia kemudian terbaca secara mutlak. Gitu. Baik juga teater-teater lain. Salah satunya yang tidak dalam pengertian bentuk ya, artistik atau estetika tertentu dari teater, grup teater, itu teater keliling. Jadi metode kelilingnya itu menjadi bentuk dari artistiknya teater keliling. Kita boleh berdebat soal nilai artistiknya, tetapi nggak terbantahkan sebagai bentuk. Nah sekarang posisi teater Sado di mana? Kalau mau membaca secara umum. Jadi kalau saran saya, eksplorasi berapa yang orang yang masih tersisa untuk totalitas mereka. Kalau memang mau mempertahankan itu, berapa orang, 3 orang, 2 orang, 10, mulai dari situ misalnya. Untuk sampai maksimal mempertanyakan ulang tentang bagaimana keberbedaan penonton yang dimobilisasi sama penonton yang memang datang karena saya harus katarsis di situ. Saya harus menemukan pengetahuan di situ. Saya harus datang untuk sesuatu nilai yang saya bela di teater itu. Satu lagi, bagaimana teaternya Sado sebagai agenda peristiwa sebuah wilayah. Kalau mau dipisahkan. Lalu diantaranya itu, kalau memang ini didialogkan antara fungsi teater pelajar yang melayani publik hingga kita terpaksa menurunkan tensi eksplorasinya gitu. Itu maksudnya kalau bisa ada kajian lagi, mungkin ngundang lagi pertanyaan, bisa anak garasi datang, ayo sebenarnya periksa semua ayo. Mumpung lagi Kang ini. Mumpung anak teater jarang berkumpul, culik aja satu-satu kali, ayo ngobrol di sini, sok semampusnya juga. Mumpung Kang. Siap. Ada yang masih penasaran? Tidak curhat tapi ya, tidak curhat seperti Kak Edi. Siapa? Dari siapa dulu? Kang Adi nanti dulu ya. Soalnya baru bangun tidur, nanti dulu. Ada dari teman-teman? Ya, Bapak Rizky Abdurrahman. Wah, ini mah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa ya? Ya, Pak Arif Yudi. Dari sekian hari dan sampai sekarang 3 hari mungkin ya. 3 hari alhamdulillah bisa menikmati hidangan maksud hidangan narasumbernya gitu maksudnya narasumber gitu. Ya gini, hanya ingin ya salah satunya apresiasi. Yang kedua itu coba nanti berikan pandangan gitu ya. Anak guru bahasa Indonesia tuh Anda, aduh. Enggak, gini. Pragmatisnya tidak lulus Anda itu. Enggak maksudnya. Apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya baik itu oleh Pak Tipani, kemudian ada Pak Bias dan lain sebagainya. Ada sedikit unek-unek gitu ya dari saya gitu. Sedikit gitu. Berkaitan dengan tadi Pak Yudi dan mungkin rekan-rekan yang lainnya bisa memahami. Salah satunya kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi berkenaan dengan Sado. Contoh satu kalimat yang saya masih ingat sampai sekarang dari kemarin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari.
sada tuh satu lagi. Hiji deui lamun bahasa Sunda mah. Salah satunya mungkin bisa kolaborasi dengan dinas-dinas terkait lah. Nah, apakah itu nanti akan keluar dari idealis suatu komunitas? Salah satunya kan gini, ada yang disebut dengan antek lah. Kalau dari segi personal gitu ya, kalau personal. Apakah itu akan berdampak negatif gitu? Maksudnya kalau negatif mungkin pasti ada gitu ya. Tapi kan selama bertahun-tahun gitu, mungkin 27 tahun gitu. Nah, dan mungkin juga perkembangan zaman lah ya. Perkembangan zaman salah satunya tadi ada masukan dari Pak Yudi itu. Nah, hiji deui ya. Lamun dusun Sunda nama. Coba untuk kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Nah, hal yang mungkin nanti akan berdampak dari masyarakat luar. Contohnya yang mengenal gitu ya, yang mengenal. Geningan, sado, ayeuna mah gitu gini. Tah, gitu. Nah, salah satunya gimana tuh? Mungkin bukan hanya sado saja. Mungkin yang lainnya juga pernah lah mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, bagaimana tuh nanti menanggapi hal-hal yang seperti itu, Pak Yudi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Kang, langsung boleh ditanggapi. Antek ke Zionis nih. Kami 5 tahun pertama itu bupatinya melarang siapapun ASN datang ke JAV. Sampai segitunya. Sampai dia tiba-tiba nggak diundang datang di forum 2 tujuan, langsung pegang mic, rakyat saya mau dibawa kemana? Hah? Emangnya yang punya rakyat siapa sih itu? Kita mah rakyat. Ini gawat banget. Tapi dari awal kita mengundang terus. Karena pertama ada satu kalimat tentang reformasi birokrasi. Wah, ini kesempatan terbaik nih kalau mau ngomongin di wilayah ya. Karena di tempat lain reformasi birokrasi belum terwujud. Makanya ini kayaknya kita harus mulai bermain nih dengan kepala desa, dengan kecamatan, dengan kepala sekolah gitu. Agar apa yang disebut reformasi birokrasi itu jadi terbaca dan itu terbukti kemudian. Ada tesisnya juga untuk doktoral bahwa JAV pembuka untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang untung wilayah. Nah, kami juga dicurigai terus-terusan antara seperti melawan karena sebenarnya kami tidak melawan. Kami tidak mengambil bagian-bagian tertentu yang menurut kami tidak baik. Harusnya begini kami kerjakan gitu. Itu sih, cuma kalau dalam politisi kalau ada warga mengerjakan sendiri yang dianggap baiknya itu gitu, biasanya kayak melawan kan gitu. Enggak ada bupati yang berani warganya berdaya. Insya Allah teh aya can pernah aya takut sama yang warganya berdaya. Karena yang paling gampang dapat Indomie coblos, ya kan? Ini tabiat politisi. Oke, itu salah dan itu faktanya. Lalu bagaimana memasukkan agak naiklah dikit gitu. Mulailah mendiskusikan arah gitu. Sharing wawasan tentang wilayah gitu. Toh dia juga memang mau mencapai pemilihnya. Nah, tapi kalau bayangkan agak sedikit positif kalau saya. Karena saya orang teater yang harusnya menguasai aktor-aktornya. Saya boleh ikut dengan dinas lingkungan hidup, bahkan jadi programnya dia. Tapi kalau mau kampanyenya terbaca dan komunikasi yang mau disampaikannya ya dari program LH ke warganya
masuk dan cepat dan kemudian menjadi inisiatif warga, pakailah seni. Kita juga menguji soal komunikasi seni itu. Itu juga dapat untung. Tapi pelan-pelan kita ikat semua dinas itu pada satu kesepakatan bersama. Gitu. Tiba-tiba kita jadi paham sebenarnya kita masuk ke ritme bersama itu. Cuma karena dukdek struktural, dinas ini nggak bisa ngobrol dengan dinas ini gitu. Lintas sektoral itu berat banget ya ngebocorinnya. Ternyata mereka perlu bantuan, jadi kalau istilah kami bukan pemberdayaan masyarakat tapi pemberdayaan pemerintah. Itu program kami, khusus itu program kami. Dari awal program kami setelah dianggap sebagai komunitas yang memberdayakan masyarakat, pada fase berikutnya kita memberdayakan pemerintah. Lama-lama punya kepercayaan diri, oh ternyata kami lebih sadar pada wilayah ketimbang kepala dinas, ketimbang bupati bahkan. Karena posisi bupati itu rigid banget dengan banyak kepentingan yang kemudian dia harus terkekang. Hingga jadi nggak jernih melihat masa depan. Yang sekarang aja utangnya banyak kan, dari bohir-bohir untuk masuk jadi investasi di mana, mau bikin pabrik lah, mau bikin kafe lah. Sementara itu merusak lingkungan, tahu itu harus dilindungi, tapi saya sudah punya janji kampanye dengan pendukung saya. Itu kan juga gitu. Kalau kami terutama di JAF itu nggak ada masalah dengan dekat itu. Kita dicurigai sekarang berdekatan dengan pemerintah, baru 2 tahun ini mulai mengerti bahwa kita ada di belakangnya. Karena sebelumnya kan nggak pernah datang, ngundang terus tapi nggak pernah datang. Kenapa nggak pernah datang? Karena kami ingin mereka yang datang, lalu kemudian karena festival itu mempertemukan orang setara, nah itu kita mainkan. Setelah satu sama lain bertemu dan setara, kita datang juga enak. Cuma seringkali festival kan yang jadi beratnya itu kan di protokoler ya. Di festivalnya sendiri jadi lebih murah ketimbang tata cara bupati datang. Nah itu larangan kita pertama yang harus disepakati dari awal. Karena kita sudah terus-terusan bikin festival dan tanpa mereka jadinya nurut. Dan seringkali jadi salah kostum karena menganggap kalau datang ke tempat kita harus pakai item-item, pakai ikat. Nggak taunya kita pakai celana jeans, pakai gaya-gayaan gitu. Wah udah salah kostum lagi. Lucu banget bingung. Gampang banget ya politisi dimaininnya ternyata. Sebagai pemain teater. Ya jadi pada dasarnya tuh posisi pemerintah di mata JAF itu seperti apa kan? Aktor aja. Sebagai aktor. Betul. Jadi memang kita betul-betul pengendali gitu ya. Betul. Dari setiap proyek yang dilakukan itu, ketika mereka terlibat. Gitu. Mau ngomong ini kayaknya gaya ya, padahal memang seharusnya warga begitu tuh. Udah pilkada suara, gimana sih? Ajaib banget, toh nggak rugi juga. Mereka terkenal, bupati kita disuruh jadi narasumber di antara wali kota se-Jawa Barat, gaya minta ampun. Kita berikan panggung berarti. Mangga itu kan bagian. Tapi yang paling setelah kita analisa, kalau sebuah wilayah mau menang, ya Julius Caesarnya dulu diperbaiki. Ditokohkan, dikasih lampu semaksimal mungkin seperti biasanya. Jadi kalau bupatinya cenghar, mencereng, terhormat seluruh warga Kuningan. Nah warga itu nggak bisa sehebat-hebatnya mau sejago-jagonya Rhoma Irama tinggal di Kuningan nggak akan bisa mencengharkan, ya nggak sampai. Mau Rhoma Irama mau Dewa 19 ada di sini kemudian itu mengangkat wilayah enggak. Tapi kalau bupatinya kita dengar ya,
bupatinya Banyuwangi, bupatinya Tubaba. Langsung kayak, wah ini kayak punya brand tertentu di warganya. Jadi kalau bisa, kalau saya ya, kita itu memang dramaturnya. Sutradara pertama siapa? LH, oke. Aktornya siapa lagi nih? Kasih lawan lah dikit, kan gitu. Biar ada konflik yang mau naikin ini, klimaknya nanti kalau nggak ada konflik gitu terus kan. Sayang banget. Masuk akal nggak ya Kang? Masuk akal. Masuk akal ya. Maaf Kang. Karena saya tuh dari awal sama teman-teman tuh merasa kami lebih besar dari petugas-petugas itu. Cuma lagi menjawab kalau jalan kebudayaan harus menjawab cara apa yang lebih efektif. Agar orang langsung ngerti, oh kalau memakai jalan kebudayaan itu kamu akan dapat ini. Nah itu belum ketemu. Kalau bisa ngejawab ini, seluruh dunia akan mengatakan berangkatlah ke sini pasti. Karena jalan ekonomi orang langsung, oke tahu lu kaya raya, jalan politik lu jadi penguasa. Nah jalan kebudayaan, kalau bisa dijawab dari Kuningan, ini jadi role model yang pertama akan dikunjungi seluruh dunia. PR kita bersama ya, teman-teman, beri aplaus. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Cukup? Mas Cukup, Erun? karena pasti saya uter-uteran di situ aja. Cukup? Ya teman-teman, si Pitung pernah bilang lo jual gue beli gitu ya. Jadi intinya kalau ada yang mau membeli dari kita berarti harus ada yang kita jual gitu ya, intinya begitu teman-teman. Segala potensi sudah kita miliki sebenarnya, sudah kita olah, hanya tinggal eksplorasi yang lebih maksimal saja dari kita. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif Yudi mudah-mudahan menjadi bekal bahan renungan kita dulu, kita renungkan dan nanti kita obrolkan, karena dari pertemuan pertama juga kuncinya ada di dialog secara kekeluargaan. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan hari ini kita bisa menciptakan iklim dialog kekeluargaan yang lebih baik di antara keluarga besar Teater Sado. Beri aplaus sekali lagi untuk Kang Arif Yudi Rahman. Terima kasih Kang Arif atas waktunya dari sesi pertama, kedua sampai ketiga ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, jangan kapok datang ke Kuningan karena bisa jadi kita masih perlu silaturahmi lagi. Terima kasih teman-teman, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi sekali untuk kita semua. Luar biasa sekali ya. Hari ini kemarin ya dari FGD 1, 2 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah kita bisa langsung mendengarkan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Kang Arif sebagai narasumber dari FGD 1, FGD 2 sampai dengan FGD 3. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi buat kita semua ke depannya dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara dari FGD 1 sampai dengan 3 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mengucapkan maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.